Tolak timnas Indonesia, Malaysia hanya ingin lawan tim kuat seperti Jepang hingga Korea Selatan. Saksikan dan lihat di sini. Bek timnas Indonesia Jai Itzes berpeluang besar gabung Fiorentina sudah 70%. Simak ulasannya di sini. Efek Filippo Inzaghi, Palermo ngebet kejar Emil Audero, begini ulasannya. Menurut Rahmat Darmawan tentang pemain naturalisasi mending main di Liga 1 kalau jadi cadangan di Eropa, kita simak di sini. Tolak timnas Indonesia, Malaysia hanya ingin lawan tim kuat seperti Jepang hingga Korea Selatan. Saksikan dan lihat di sini. Timnas Malaysia hanya ingin menggelar uji coba melawan tim kuat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komite Kompetisi FAM, Zainal Abidin Hasan. Zainal Abidin berharap timnas Malaysia bisa menantang Jepang, Korea Selatan atau tim dari Asia Barat. Zainal Abidin Hasan menjelaskan bahwa keinginan timnas Malaysia untuk mencari lawan kuat bukannya tanpa dasar. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk melihat seberapa kuat timnas Malaysia. Sebagai informasi, timnas Malaysia baru saja menorehkan hasil manis setelah melakukan banyak naturalisasi. Tim berjuluk Harimau Malaya sukses membantai Vietnam dengan skor 4-0 pada 10 Juni lalu. Ini merupakan laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2027. Saya rasa kita sedang menuju ke satu tahap di mana kita perlu berpikir untuk melawan tim seperti Korea Selatan, Jepang atau tim asal Asia Barat. Dari situ kita bisa tahu sejauh mana kemampuan kita sebenarnya, kata Zainal. Sementara itu, Malaysia belum lama ini telah menolak ajakan bertanding melawan timnas Indonesia. PSSI ingin mempertemukan timnas Indonesia dan Malaysia dalam duel uji coba internasional. Duel tersebut rencananya bakal digelar pada September 2025. Namun, kedua belah pihak tidak menemukan titik temu. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Bek timnas Indonesia Jai Itzes berpeluang besar gabung Fiorentina sudah 70%. Simak ulasannya di sini. Masa depan Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, tengah menjadi sorotan di bursa transfer musim ini. Setelah musim 2024-25 yang impresif bersama Venezia di Serie A Italia, Jai dikabarkan diminati oleh beberapa klub elit Eropa, termasuk Inter Milan, Bologna, Udinese, dan Fiorentina. Meski Venezia terdegradasi, performa Jai tetap menonjol. Berdasarkan data dari Datam Football, bek berusia 25 tahun ini masuk dalam 3 besar pemain bertahan dengan duel kemenangan terbanyak di 7 liga top Eropa, dengan total 179 duel dimenangkan. Kabar terkini di bursa transfer menyebutkan peluang Jai Itzes bergabung ke Fiorentina mencapai lebih dari 70%. Fiorentina yang finish ke-6 Serie A musim lalu dan akan mengikuti babak kualifikasi Conference League, tengah membutuhkan tambahan bek tengah untuk memperkuat skuadnya. Sistem 3 bek tengah yang diterapkan Laviola dinilai sangat cocok dengan gaya bermain Jai. Laporan dari Messaggero Veneto menyebutkan biaya transfer Jai Itzes bisa mencapai 25 juta euro, yang berpotensi memecahkan rekor transfer klub, mengalahkan rekor sebelumnya milik Rolando Mandragora ke Udinese senilai 20 juta euro. Selain Fiorentina, Bologna dan Udinese juga masih bersaing mendapatkan tanda tangan Jai, yang kontraknya bersama Venezia berlaku hingga 2027. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Jai Itzes maupun pihak klub terkait transfer ini. Namun, publik terus menantikan keputusan sang kapten timnas Indonesia yang berpotensi menorehkan sejarah baru di kancah sepak bola Eropa. Gimana pendapat kalian? Sebaiknya Bang Jai cocok di klub mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Efek Filippo Inzaghi, Palermo ngebet kejar Emil Audero, begini ulasannya. Klub Italia, Palermo dikabarkan ingin memakai jasa penjaga gawang timnas Indonesia lagi yaitu Emil Audero Mulyadi. Palermo bukan klub yang asing lagi bagi Emil Audero karena musim 2024-2025 ia memang membela klub tersebut. Kiper timnas Indonesia tersebut memperkuat Il Rosanero sejak paruh musim usai dipinjam dari Como 1907. Menurut laporan jurnalis Italia yang bernama Gianluca Di Marzio, tampaknya Palermo sedang mengejar Emil Audero agar bisa menjadi penjaga gawang utama mereka. Hal ini juga telah mendapatkan restu Filippo Inzaghi yang merupakan pelatih baru Il Rosanero. Direktur olahraga Palermo yang sudah mengenal kiper kelahiran Mataram itu juga menempatkan Emil Audero di daftar teratas. Penjaga gawang berdarah Italia Indonesia ini berada di urutan teratas dalam daftar incaran Direktur olahraga Carlo Osti, yang sudah mengenalnya sejak masa mereka di Sampdoria dan sangat menginginkannya di Palermo. Tulis Tutto Mercato. Dengan resmi bergabungnya Filippo Inzaghi sebagai pelatih, bursa transfer mulai bergerak aktif dan posisi kiper menjadi prioritas utama, terangnya. Adapun Palermo sudah mulai mengambil langkah untuk berkomunikasi dengan Como. Di sisi lain, klub yang dimiliki orang Indonesia tersebut berniat mengambil untung. Palermo sudah membuka komunikasi dengan Como yang bersedia melepas Audero, tapi tidak ingin menerima opsi pinjaman gratis lagi, tulis laporan media Italia itu.
Klub asal Lombardia itu ingin mendapatkan keuntungan finansial dan hanya terbuka untuk opsi seperti pembelian permanen atau pinjaman berbayar serta kewajiban membeli. Jelasnya, tentu Palermo bakal berjuang untuk mendapatkan kiper berusia 28 tahun tersebut. Sebab, di Serie B Italia musim 2024-2025, kehadiran Emil Audero memberikan peran penting di sektor penjaga gawang. Emil Audero tampil sebanyak 14 pertandingan di Serie B Italia musim lalu dengan jumlah kebobolan 20 gol serta nirbobol 3 kali. Palermo juga masuk ke playoff untuk promosi ke Serie A Italia. Akan tetapi, di babak playoff tersebut, Palermo langsung gugur di tahap kualifikasi usai mengalami kekalahan 0-1 atas Juve Stabia. Dengan niat mendatangkan Emil Audero untuk musim depan, Palermo mengincar promosi. Apalagi pelatihnya, Filippo Inzaghi sebelumnya juga membawa Pisa ke kasta tertinggi Liga Italia. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut Rahmat Darmawan tentang pemain naturalisasi mending main di Liga 1 kalau jadi cadangan di Eropa, kita simak di sini. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Rahmat Darmawan, meminta pemain Timnas Indonesia untuk tidak malu bermain di Liga 1 Indonesia daripada menjadi cadangan di klub Eropa. Kalau saya sih, kalau mereka punya kesempatan main di Eropa dan menjadi pemain inti, mereka harus tetap di Eropa. Tapi kalau di Eropa juga cuma duduk di bangku cadangan, lebih bagus kamu main di sini, Liga 1. Ucap pria yang akrab disapa Coach RD itu, sejumlah pemain Timnas Indonesia saat ini tidak memiliki klub. Pemain seperti Rafael Struijk, Tom Haye, Jordi Amat, Shane Patinama hingga Justin Hubner belum memiliki klub baru. Selain itu ada sejumlah pemain Timnas Indonesia yang hanya menjadi cadangan di klubnya, atau bahkan tidak pernah masuk skuad. Nathan Choyaon merupakan salah satu contohnya, yang hampir tidak pernah masuk skuad Swansea City. RD menganggap bermain di Liga 1 lebih bagus daripada menjadi cadangan di Eropa karena menit bermain sebagai seorang pemain sangat penting. Karena kenapa? Karena menit bermain itu akan sangat bisa mempengaruhi performa seorang atlet menuju penampilan yang jauh membaik, walaupun kompetisinya menurut mereka biasa-biasa saja. Ujar RD. Jadi saya setuju bahwa pemain itu sangat penting adalah di dalam proses latihan yang dilakukan, dia harus ada pertandingan yang dia buat, yang dia berikan kepada timnya. Sehingga nanti dia akan juga bisa optimal. Enggak cuma latihan aja, kata RD menambahkan. Sejumlah klub Liga 1 Indonesia sudah dihubungkan dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Bayangkara Presisi Lampung FC secara terbuka siap merekrut Nathan Choyaon, sedangkan Tom Haye dihubungkan dengan Persija Jakarta. Nah gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.